Pernahkah Anda bangun di pagi hari merasa lesu, seperti energi Anda sudah terkuras bahkan sebelum hari dimulai? Atau mungkin Anda merasakan ada yang berbeda dengan vitalitas Anda, sesuatu yang dulunya terasa begitu alami kini seperti tantangan. Rasanya tidak nyaman, bukan? Terkadang kita mencari solusi di tempat yang jauh, padahal kuncinya mungkin ada di kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap pagi, bahkan mungkin di dalam cangkir teh yang kita anggap menyehatkan. Banyak dari kita yang sudah melewati usia 60 tahun mulai menyadari bahwa tubuh tidak lagi sama, dan perubahan kecil pun bisa memberikan dampak besar. Ada rasa frustrasi ketika performa tubuh tidak lagi sesuai harapan, terutama dalam aspek keintiman yang penting untuk kepercayaan diri dan kualitas hidup. Namun, jangan berkecil hati. Seringkali penyebabnya bukan karena usia semata, melainkan dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita secara rutin. Dalam video ini, kita akan membahas 7 jenis teh yang mungkin sering Anda nikmati di pagi hari, namun tanpa Anda sadari, justru bisa berdampak buruk pada vitalitas Anda, bahkan berpotensi mengganggu kemampuan Anda untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena ada sesuatu yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan teh pertama, yang seringkali dianggap menenangkan, namun justru bisa berdampak kurang baik bagi pria di atas 60 tahun, yaitu teh peppermint. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa teh herbal yang harum dan menyegarkan ini menjadi masalah? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peppermint, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau secara rutin setiap pagi, bisa memiliki efek anti-androgenik. Ini berarti teh peppermint berpotensi menurunkan kadar hormon testosteron dalam tubuh. Bagi pria di usia 60 tahun ke atas, kadar testosteron alami memang sudah cenderung menurun. Penurunan testosteron ini tidak hanya berpengaruh pada massa otot, energi, atau suasana hati, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan libido dan kemampuan ereksi. Ketika kadar testosteron rendah, dorongan seksual bisa berkurang drastis dan mempertahankan ereksi pun menjadi lebih sulit. Bayangkan, Anda mungkin minum teh peppermint setiap pagi dengan harapan mendapatkan kesegaran, tapi tanpa disadari, Anda justru sedang mengurangi bahan bakar vitalitas pria Anda. Lalu, bagaimana solusinya? Jika Anda penggemar teh peppermint, mungkin ada baiknya untuk mengurangi frekuensinya atau menggantinya dengan pilihan teh lain yang lebih ramah testosteron. Cobalah untuk meminumnya sesekali saja, bukan sebagai rutinitas harian di pagi hari. Ada banyak alternatif teh herbal lain yang bisa memberikan manfaat relaksasi tanpa efek samping ini, seperti teh jahe atau teh rooibos yang lebih netral. Ini bukan berarti peppermint sepenuhnya buruk, tapi dalam konteks menjaga vitalitas pria, khususnya bagi Anda yang sudah menginjak usia 60 tahun, membatasi konsumsinya bisa menjadi langkah bijak. Berikutnya, yang masih memiliki kesamaan efek dengan peppermint adalah teh spearmint. Mungkin Anda sulit membedakannya dari peppermint secara sekilas, tapi spearmint juga telah banyak diteliti dan menunjukkan potensi efek penurunan testosteron yang serupa. Beberapa studi bahkan lebih spesifik menyoroti efek anti-androgenik spearmint pada wanita dengan kondisi tertentu, namun mekanisme ini juga berpotensi terjadi pada pria, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang. Bayangkan saja, jika Anda sering mencampur antara teh peppermint dan spearmint atau mengonsumsinya secara bergantian, Anda sebenarnya sedang mempercepat efek penurunan testosteron yang mungkin tidak Anda inginkan. Pria di atas 60 tahun membutuhkan setiap tetes testosteron yang ada untuk menjaga energi, kekuatan, dan tentu saja fungsi seksual mereka. Jadi jika Anda sering menikmati secangkir teh spearmint di pagi hari, pertimbangkanlah untuk menguranginya atau beralih ke pilihan lain. Kita seringkali terbuai dengan rasa segar dan aroma mint yang menenangkan, namun terkadang sesuatu yang tampak polos bisa memiliki efek yang tidak kita duga. Daripada mengambil risiko, lebih baik mencari minuman pagi yang mendukung kesehatan hormonal Anda. Ketiga, yang mungkin kurang populer di Indonesia sebagai teh pagi harian, tapi patut diwaspadai jika Anda mulai mencoba-coba teh herbal dari luar negeri, adalah teh akar manis
atau Licorice ruti. Akar manis memiliki rasa yang unik, manis alami, dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk masalah pencernaan atau pernapasan. Namun, akar manis mengandung senyawa yang disebut glisirhizin, yang telah terbukti dapat mempengaruhi kadar hormon kortisol dalam tubuh. Peningkatan kortisol yang kronis atau ketidakseimbangan hormon yang disebabkan oleh glisirhizin bisa berdampak negatif pada produksi testosteron. Ini seperti efek domino. Ketika kortisol tinggi, tubuh cenderung memprioritaskan respons stres daripada produksi hormon seks. Akibatnya, testosteron bisa menurun, yang tentu saja akan berdampak pada libido dan kemampuan ereksi Anda. Technology, or time the challenging. But I mention vitalitas masalah Anda, apalagi jika ini menjadi kebiasaan pagi Anda. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan teh akar manis sebagai minuman pagi, atau sudah terbiasa meminumnya, berhati-hatilah dan konsultasikan dengan dokter Anda. Terutama, jika Anda sudah berada di usia 60 tahun ke atas dan ingin menjaga kesehatan seksual Anda. Selalu ingat, efek herbal bisa sangat kuat dan tidak selalu cocok untuk semua orang, terutama jika ada kondisi kesehatan yang mendasari. Kesehatan Anda adalah prioritas utama, dan memahami apa yang Anda minum setiap pagi adalah langkah penting untuk menjaganya. Melanjutkan daftar teh yang perlu Anda perhatikan, yang keempat adalah teh lavender. Sama seperti peppermint dan spearmint, teh lavender sering dikaitkan dengan efek relaksasi dan mengurangi stres berkat aromanya yang menenangkan. Banyak orang mengonsumsinya sebelum tidur untuk membantu tidur lebih nyenyak. Namun, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa lavender, jika digunakan secara berlebihan atau dalam jangka panjang, terutama pada pria yang sensitif, dapat menunjukkan efek endokrin disruptor. Ini berarti lavender bisa berinteraksi dengan hormon tubuh, dan beberapa studi bahkan mengindikasikan potensi efek estrogenik atau anti-androgenik ringan pada kondisi tertentu. Meskipun ini mungkin tidak sekuat efek peppermint atau licorice, bagi pria di atas 60 tahun yang kadar testosteronnya sudah menurun, setiap gangguan hormonal, sekecil apapun, bisa berdampak. Terlalu relaks juga terkadang bisa menjadi bumerang bagi gairah. Jika Anda minum teh lavender setiap pagi, bukannya mendapatkan energi untuk aktivitas, Anda mungkin justru merasa terlalu tenang, bahkan sedikit lesu, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi libido dan semangat Anda untuk beraktivitas, termasuk dalam hal keintiman. Kita tentu ingin merasa rileks, tapi tidak sampai kehilangan gairah hidup, bukan? Jadi, jika Anda sering meminum teh lavender di pagi hari, mungkin ada baiknya membatasinya hanya untuk malam hari atau sebagai sesekali saja, dan memilih minuman pagi yang lebih membangkitkan semangat dan mendukung keseimbangan hormon. Teh kelima yang harus Anda waspadai, terutama bagi Anda yang sudah berusia 60 tahun ke atas, adalah teh diet atau teh pelangsing herbal tertentu. Pasar dipenuhi dengan produk teh yang menjanjikan penurunan berat badan instan atau detoksifikasi. Banyak dari teh ini dikonsumsi di pagi hari dengan harapan membersihkan tubuh dan memulai hari dengan ringan. Namun masalahnya adalah banyak dari teh ini mengandung bahan-bahan dengan efek laksatif atau diuretik yang sangat kuat. Contohnya seperti sena, lidah buaya, atau bahan-bahan lain yang memaksa tubuh untuk sering buang air besar atau kecil. Jika dikonsumsi secara rutin setiap pagi, ini bisa menyebabkan dehidrasi kronis dan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Dehidrasi sendiri sudah bisa membuat Anda merasa lemas, pusing, dan energi terkuras. Lebih jauh lagi, ketidakseimbangan elektrolit dapat mempengaruhi fungsi jantung, tekanan darah, dan sirkulasi darah secara keseluruhan. Padahal, sirkulasi darah yang lancar adalah kunci utama untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat. Tanpa aliran darah yang cukup ke area vital, ereksi akan sulit terjadi. Bayangkan saja, Anda berusaha menjaga berat badan, tapi tanpa sadar, Anda justru merusak sistem sirkulasi yang vital untuk vitalitas Anda. Selain itu, beberapa teh diet ini mungkin mengandung bahan yang tidak terdaftar atau dosis yang tidak terkontrol, yang bisa memberikan efek samping serius pada ginjal atau hati Anda. Jadi,
Sangat penting untuk berhati-hati dengan teh diet atau pelangsing instan. Tubuh Anda di usia 60 plus membutuhkan nutrisi dan hidrasi yang seimbang, bukan pemaksaan yang bisa merusak kesehatan Anda secara keseluruhan dan pada akhirnya memengaruhi kehidupan intim Anda. Jauhi teh-teh semacam ini sebagai minuman pagi Anda. Yang keenam adalah konsumsi teh hitam pekat berlebihan. Kita semua tahu teh hitam adalah minuman yang populer di Indonesia, seringkali menjadi teman sarapan. Dalam jumlah moderat, teh hitam sebenarnya memiliki antioksidan yang baik. Namun, masalah muncul ketika Anda mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat pekat setiap pagi, terutama jika Anda memiliki sensitivitas terhadap kafein. Teh hitam mengandung kafein, dan dalam dosis tinggi, kafein dapat menyebabkan beberapa masalah yang secara tidak langsung bisa memengaruhi fungsi ereksi. Pertama, kafein berlebihan bisa memicu kecemasan dan kegugupan. Stres dan kecemasan adalah pembunuh libido dan ereksi yang sangat efektif. Ketika pikiran Anda tegang, tubuh Anda pun ikut tegang, dan aliran darah ke area vital bisa terhambat. Kedua, konsumsi kafein yang sangat tinggi juga dapat mempengaruhi tekanan darah dan detak jantung. Meskipun efeknya bervariasi pada setiap individu, bagi sebagian pria di atas 60 tahun yang mungkin sudah memiliki masalah tekanan darah tinggi, konsumsi teh hitam pekat berlebihan bisa memperburuk kondisi tersebut, atau setidaknya menyebabkan fluktuasi yang tidak diinginkan. Sirkulasi darah yang sehat dan stabil adalah fondasi untuk ereksi yang baik. Jika sirkulasi terganggu karena efek kafein berlebihan, maka performa Anda pun bisa menurun. Bayangkan, Anda ingin mendapatkan suntikan energi di pagi hari dengan teh pekat, tapi justru Anda berakhir dengan perasaan cemas atau jantung berdebar yang malah menghalangi Anda untuk merasa rileks dan bergairah. Kuncinya di sini adalah moderasi. Jika Anda suka teh hitam, nikmati secangkir atau 2 cangkir dengan kekuatan yang tidak terlalu pekat. Jangan menjadikannya minuman utama yang Anda minum bergelas-gelas setiap pagi. Ingat, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik, terutama untuk tubuh Anda yang sudah beranjak usia. Terakhir, dan ini sangat penting di konteks Indonesia, adalah teh herbal yang tidak jelas asalnya atau teh campuran yang dijual tanpa izin resmi. Di negara kita, banyak sekali produk teh herbal yang dipasarkan dengan janji-janji ajaib, mulai dari meningkatkan stamina, menguatkan tubuh, hingga secara spesifik mengatasi masalah keperkasaan pria. Seringkali, teh-teh ini dikemas dalam bentuk sachet atau bubuk yang siap diseduh di pagi hari. Namun bahayanya adalah banyak dari produk-produk ini tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM, atau jika ada, kandungannya tidak sesuai dengan label. Banyak sekali kasus di mana teh herbal ajaib ini ternyata dicampur dengan bahan kimia obat BKO seperti sildenafil atau tadalafil yang merupakan obat keras untuk disfungsi ereksi. Sekilas, efeknya mungkin terasa instan dan memuaskan. Namun, penggunaan BKO tanpa pengawasan dokter sangatlah berbahaya, terutama bagi pria di atas 60 tahun yang mungkin sudah memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Interaksi obat ini bisa fatal, menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, serangan jantung, atau bahkan stroke. Bayangkan, Anda berharap mendapatkan keperkasaan, tapi justru mempertaruhkan nyawa Anda. Selain BKO, beberapa teh herbal tidak jelas juga mungkin mengandung bahan-bahan yang tercemar pestisida, logam berat, atau bahkan mikroorganisme berbahaya karena proses produksi yang tidak higienis. Mengonsumsi teh semacam ini setiap pagi adalah sama dengan bermain roulette dengan kesehatan Anda.
ginjal dan hati Anda akan bekerja ekstra keras, dan kerusakan organ ini akan berdampak buruk pada seluruh sistem tubuh, termasuk sistem peredaran darah dan hormonal yang esensial untuk fungsi ereksi. Jadi, prinsipnya sangat sederhana. Jangan pernah mengonsumsi teh herbal yang tidak jelas asal-usulnya, tidak memiliki izin BPOM yang valid, atau menjanjikan hasil yang terlalu fantastis. Kesehatan adalah aset paling berharga Anda, dan tidak ada ereksi yang sebanding dengan risiko nyawa Anda. Lebih baik memilih teh alami yang sudah terbukti aman dan bermanfaat, atau berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki kekhawatiran tentang vitalitas Anda. Jadi, kita sudah membahas 7 jenis teh yang perlu Anda waspadai jika Anda berusia di atas 60 tahun dan ingin menjaga vitalitas serta kemampuan ereksi Anda. Ingat, ini bukan berarti semua teh itu buruk, tapi lebih kepada pemahaman tentang bagaimana beberapa jenis teh, terutama jika dikonsumsi secara rutin dan berlebihan di pagi hari, bisa memiliki efek yang tidak kita inginkan. Mulai dari teh peppermint dan spearmint yang berpotensi menurunkan testosteron, teh akar manis yang bisa mengganggu keseimbangan hormon kortisol, hingga teh lavender yang mungkin terlalu menenangkan jika dikonsumsi pagi hari. Kita juga sudah menyoroti bahaya teh diet atau pelangsing herbal yang bisa menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, serta teh hitam pekat berlebihan yang bisa memicu kecemasan dan masalah sirkulasi jika Anda sensitif terhadap kafein. Dan yang paling krusial, teh herbal yang tidak jelas asalnya atau teh campuran berbahaya yang seringkali mengandung bahan kimia obat terlarang. Mengganti kebiasaan minum teh di pagi hari bisa menjadi salah satu langkah kecil namun signifikan untuk mendukung kesehatan seksual dan vitalitas Anda secara keseluruhan. Daripada teh-teh tersebut, Anda bisa memilih teh hijau yang kaya antioksidan, teh jahe yang menghangatkan dan melancarkan peredaran darah, atau bahkan air putih hangat dengan perasan lemon yang menyegarkan dan membantu detoksifikasi alami. Yang terpenting adalah mendengarkan tubuh Anda dan memberikan nutrisi yang tepat. Ingat, perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar pada kesehatan dan kebahagiaan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Dan di usia emas ini, menjaga vitalitas adalah kunci untuk menikmati hidup sepenuhnya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Teh apa yang sering Anda minum di pagi hari? Adakah perubahan yang Anda rasakan setelah mengganti kebiasaan minum teh pagi Anda? Pengalaman Anda bisa sangat bermanfaat bagi orang lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Jika video ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda, tolong berikan jempol Anda, dan jangan lupa berlangganan saluran kami, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya yang akan membantu Anda menjalani hidup terbaik di setiap usia. Kami selalu hadir untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat